Dari berbagai aspirasi yang dikumandangkan di jalan-jalan dan diperdebatkan dalam berbagai sidang, dari beragam respon tentang suatu kebijakan, dari perilaku tokoh yang menjadi sorotan, dan dari peristiwa yang menjadi sorotan di seantero negeri, tersebar masif dan bergelombang, menjadi fenomena menarik untuk diperbincangkan. Kami hadirkan Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Sudah 100% pasti kalau orang mengungkapkan sesuatu yang tidak sebenarnya atau tidak sesuai dengan kenyataannya, tentu dia akan bermain-main dalam area kebohongan. Dan dengan kebohongan tentu akan mengakibatkan juga masalah-masalah yang akan bisa timbul. Walaupun ada sebagian kebohongan yang memang bisa ditolerir atau dimaklumi, tapi tentunya tidak lantas kebohongan itu dijadikan alat untuk mencapai kemenangan. Dan yang lazim terjadi ketika satu kebohongan sudah dikedepankan, akan menyusul kebohongan-kebohongan di belakangnya. Manusia sebetulnya masih punya resep jitu untuk menyisihkan segala permasalahan yang diakibatkan oleh kebohongan. Resep manjur itu adalah kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Satu kebahagiaan tersendiri, dan kita tentu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lama nggak ngonten gitu. Makanya ini sekaligus tombol kangen ya, kita mencoba menyapa lagi sedulur-sedulur semua. Tentu masih di kesempatan kita lewat Orisinal, wah. obrolan ringan seputar isu nasional. Kita ketika sementara waktu nggak sempat muncul, memang rasanya yang namanya isu nasionalnya wah sudah banyak macam-macam. Ya, tapi kita coba menyentuh sedikit ini tentang hal yang memang menjadi dulu katakanlah sebagai apa namanya ya, kancah kita dalam berkiprah gitulah dunia pendidikan. Karena apa? Karena isu yang termasuk sangat melonjak sekarang itu terkait dengan dunia pendidikan, karena terkait dengan yang namanya bukti seseorang menyelesaikan sekolah jenjang pendidikan tertentu dan lulus, yang wujudnya adalah ijazah. Betul. Nah, ijazah ketika muncul isu, kenapa kok ada yang mensinyalir itu ijazah yang dimiliki tidak asli, yang si pemilik mengaku asli, tapi barangnya tidak pernah muncul. Nah, itu satu hal yang memang bagi kita ya, sepanjang apa yang dulu kita ketahui sebagai bidang kita sebetulnya muncul juga suatu tanda tanya, kok bisa ya terjadi perbedaan perbedaan pendapat atau apa itu? Ada yang menyatakan asli dan ada yang palsu gitu ya. Ya saya kira memang ini saya melihat itu juga fenomena-fenomena menarik ya, yang berpiling-piling antara kepentingan pendidikan, legalitas pendidikan, kemudian berpiling lagi dengan persoalan politik sebenarnya. Iya. Nah, sebenarnya kata kuncinya benarnya adalah pada persoalan kejujuran. Betul. Nah itu, jadi betul. Yang pernah dulu kita obrolkan bersama tentang pendidikan dan kejujuran itu sebenarnya menjadi satu hal yang sangat berharga soal itu. Nah, repotnya sekarang seolah-olah orang tidak jujur itu hal yang biasa, hal yang lumrah, hal yang tidak merasa berdosa. Ini yang menjadi bahaya sebenarnya dalam tanda kutip, berarti kan jadi satu kemerosotan ya untuk nilai kejujuran kan. Oh iya, secara moral begitu. Lah kalau itu yang memang kenyataan yang terjadi, sebetulnya itu kan ada semacam itu kalau orang bilang itu sebagai virusnya, atau katakanlah pengaruh dari dunia apa itu ketika kejujuran semakin meluntur itu. Ya ini kan soal nilai ya, soal katakan
dari persoalan kebiasaan-kebiasaan kita yang bisa saja dipengaruhi oleh persoalan-persoalan masyarakat yang ada, termasuk persoalan politik, masalah ekonomi dan sebagainya, sehingga untuk mengejar sesuatu orang kadang-kadang harus melakukan kebohongan. Nah, ini ya kemudian nilainya terreduksi Iya. di bawah sadar masing oleh masyarakat itu bahwa seolah-olah berbohong, tidak jujur itu satu hal yang biasa, yang lumrah. Ini yang menurut saya yang Memprihatinkan bahaya. itu kalau akhirnya bahwa istilahnya orang-orang pada umumnya permisif dengan hal yang ya itu tadi yang berbau kebohongan atau memang nyata-nyata bohong itu ya, orang menganggap itu dalam dunia katakanlah mungkin kalau terkait dengan politik, dalam dunia politik kan satu hal yang ya permisif gitu kan. Iya. Ya sebetulnya kita di dunia apapun, di bidang apapun sebetulnya ya itu harus selalu melekat ya. Iya. Sebenarnya ya kadang persoalannya kan gini ya, kalau saja umpamanya di antara kita lah di masyarakat saja kalau yang muncul itu persoalan satu keabsahan tertentu, soal legalitas tertentu, itu ketika nilainya masih terjaga, nilai-nilai yang muncul itu adalah masih terjaga, legalitas itu hanya sebagai, sekali lagi, legalitas itu hanya legalisasi itu hanya legalitas gitu kan. Ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya masyarakat tidak begitu mempertanyakan sampean ki ijazah asli ora, ijazah asli itu tidak begitu mempertanyakan. Ya. Cuma ketika itu sudah menjadi hal yang menjadi kebutuhan tertentu atau apalagi menjadi prasyarat tertentu untuk mencapai sesuatu, ya. Ini yang jadi persoalan. Anda ingin jadi lurah, ngomongnya kan? Ya. Kan dilihat ijazahnya. Mungkin panjenengan punya pengalaman ketika panjenengan jadi kepala UPT di Dinas Pendidikan ya. Itu kan pasti ketika orang akan minta ada pilihan lurah dan sebagainya, panjenengan bekerja untuk memastikan bahwa ijazah si A itu adalah hal yang apa? Yang absah. Yang absah. Ya. Itu peran-peran itu kan ada. Ya. Sekarang kita lokalisir lah ke yang terkait keabsahan itu dengan lembaga yang berhak untuk mengeluarkan ijazah. Ya. Sebetulnya ketika terjadi katakanlah sinyalemen atau prasangka bahwa ijazah itu palsu, itu bisa saja secara fisik itu ijazahnya asli sebagai satu ijazah yang dikeluarkan oleh institusi yang memang berhak mengeluarkan ijazah. Ya. Tetapi dasar di institusi itu untuk mengeluarkan ijazah lah ya barangkali kadang-kadang mungkin ya kalau tadi kejujuran itu sudah hilang, akhirnya kan bisa dimanipulasi. Dimana dalam artian orang katakanlah misalnya hanya di awal dia mendaftar sebagai peserta belajar di jenjang pendidikan tertentu. Dalam prosesnya tidak pernah mengikuti, tetapi dianggap mengikuti, dianggap punya nilai dari proses itu. Nah, kemudian ketika ujiannya ya mungkin ya pura-pura ujian. Akhirnya dianggap karena itu jenjang waktu yang sudah memenuhi, ya sudahlah. Keluarkan ijazah. Tapi itu asli yang begitu. Asli kan yang mengeluarkan, iya. Nah, ini yang dipersoalkan bukan begitu. Justru ijazahnya itu asli apa tidak? Dikeluarkan oleh institusi yang sah apa tidak? Dikeluarkan. Mungkin oleh... juga kalau dipakai aspal, asli tapi palsu. Ya. Maksudnya asli dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan, tapi palsunya itu prosesnya. Iya. Bisa jadi seperti itu ya. Tapi kita tidak ingin menghakimi siapa yang benar. Iya, kita kan mencoba merefleksi dari apa yang pernah kita jalani. Betul. Jadi memang tadi yang saya katakan awalnya ini adalah soal perilaku ya, perilaku jujur atau tidak jujur. Satu. Yang kedua tadi prosedural atau tidak prosedural. Jadi prosesnya kan prosedur sebenarnya. Iya. Proses dari panjenengan disebut sebagai seorang warga pendidikan di situ, warga pendidik atau katakan jadi pelajar, mahasiswa atau apapun namanya, ini sebagai warga pendidikan di satu institusi kan. Iya. Nah, yang kedua itu tentu tadi ada prosedurnya dari pendaftaran, kemudian mengikuti per semester, ada nilai yang terkumpulkan dan sebagainya, ada ujian-ujian sampai kepada kalau sarjana berarti harus menulis skripsi dan seterusnya. Ya. Sekarang dalam fase yang agak lumayan lah, agak lumayan dalam artian pendukung dari keluarnya ijazah itu proses yang dijalani secara administratif ada dokumennya. Ketika proses pembelajaran berlangsung, dia ada daftar hadirnya. Absensi ya. Absensi kan seperti itu. Betul. Absensi kan biasanya sampai menentukan nilai kan harus mengikuti proses tatap muka sekian persen dan sebagainya. Dulu ketika kita kuliah kan seperti itu. Lah itu kan kalau memang institusi itu dokumennya lengkap ya langsung aja keluarkan. Ini dulu bukti bahwa yang bersangkutan memang mengikuti pembelajarannya sesuai dengan persyaratan ketentuan yang ada, kehadirannya ya
Nah, persentasenya memenuhi. Nah, ini ketika presensi mengikuti ujian, dia mengikuti sekian mata kuliah yang ujian. Nah, itu kan ada. Nah, ini perolehan nilainya. Dan itu kan secara arsip yang memang benar-benar tertib, ya tinggal dokumen punyanya kan lengkap semua, itu seperti itu. Dan yang saya heran gini loh, sebenarnya salah satu institusi yang menurut saya yang paling tertib itu adalah pendidikan. Sejak dulu itu, sejak dulu sampai hari ini itu yang menurut saya lah ya, yang paling tertib administrasinya gitu, itu di dunia pendidikan. Karena memang ya kita tahu ya, kita pernah jadi kepala sekolah ya, itu yang namanya buku induk itu sejak awal sekolahan itu berdiri sudah ada yang namanya buku induk. Dan dalam buku induk itu sudah tertera semua, jadi dari siapa nama orang tuanya, siapa itunya, dan riwayat anak itu kan ya, sampai nilai dulu ada per di SD itu kan ada per triwulan, kemudian catur bulan, kemudian semester ya, perubahan-perubahan. Tapi nilai itu tetap melekat pada buku induk itu. Iya, itu kan. Makanya kalau memang kita istilahnya menelisik untuk bagaimana istilahnya membuat satu pernyataan kepastian tentang kartu ijazah, ya sebetulnya nggak sulit ketika lembaga pendidikannya tertib administrasi, tinggal tunjukkan kayak selesai masalah kan. Yang tidak selesai dan sulit itu kepentingan politiknya itu. Berarti mengkontaminasi ya? Ya salah satunya memang begitu saya kira. Kalau tidak ada kepentingan apapun, tidak ada kepentingan politik apapun, saya kira mau tadi saya katakan, mau itu asing atau tidak asing tidak masalah ya. Atau memang ya dulu sih saya punya pengalaman banyak persoalan-persoalan yang kemudian diperdebatkan di tingkat baik kabupaten maupun provinsi ketika ada seorang anggota dewan, pernah itu di Kota Pekalongan dulu ya, ada seorang anggota dewan ternyata ijazahnya palsu. Ya itu akhirnya memang ada konsekuensinya toh. Nah, saya kira itu sebuah kewenangan atau sebuah keniscayaan untuk masyarakat yang mau mengontrol masalah itu, karena di samping itu sebuah bentuk legalitas dari yang saya sebut sebagai syarat tadi, ya itu punya nilai-nilai apa ya, nilai soal akhlak, soal orang yang palsu dan tidak memalsukan itu soal perilaku sih ya. Betul. Soal akhlak ini, soal komitmen dia terhadap dirinya, kejujuran dia terhadap dirinya, kejujuran dia terhadap masyarakat, gitu kan. Kesimpulannya sebetulnya dengan istilahnya satu sistem yang diterapkan dalam rekrutmen untuk pejabat-pejabat formal dengan persyaratan seperti itu minimalnya kan menyadarkan pada semua bahwa ketika memang nantinya menghendaki menjangkau ke sana, ya harusnya jenjangnya itu harus benar-benar jelas, legal ya, maksudnya memang resmi dia memiliki, menempuh itu, ijazahnya ada dan sebagainya. Dan itu bagi lembaga pendidikan yang mengeluarkannya juga tidak sulit, karena apa? Dokumennya masih pasti ada kalau masalahnya kan nggak sepele semacam kita ketika di S1 harus menyelesaikan skripsi, bagaimana proses pembimbingan, mengajukan judul saja berkali-kali disetujui untuk seperti itu. Kemudian proses untuk pembimbingannya ini dimulai bab 1 sampai bab sekian, dicoba kita konsultasikan dengan dosen pembimbing bagaimana. Oh ya bisa, ini revisi di ini, nanti lanjut ke bab berikut ya. Nanti ada kata dulu dosen saya itu, pembimbing saya itu sampai kata per kata. Koma itu dipermasalahkan. Ya jelas. Ya memang itu seperti itu. Itulah yang namanya seharusnya pendidikan sampai ke jenjang strata 1 misalnya seperti itu, dengan persyaratan untuk bisa menyelesaikan skripsi kan seperti itu, tidak terus sulapan, itu kan enggak, harusnya seperti itu. Makanya mudah-mudahan ini semua memang bisa ditempuh dalam artian untuk mengeklirkan tentang kasus yang kalau menurut Anda kan berlarut-larut. Berlarut-larut dan menyita waktu dan menghabiskan energi sebenarnya. Padahal masyarakat tidak sekarang ini sudah pesimis juga persoalan, apalagi persoalan kayak begitu kan, bagi masyarakat apa untungnya sih? Ya kan? Tetapi memang ada nilai-nilai bagi orang-orang tertentu yang ya ini soal tadi, soal wajah negara kita sebenarnya. Soal wajah negara kita, komitmen kita terhadap tadi nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan. Ini kan prosesnya nanti panjang. Apakah ketika mau masuk di pengadilannya masih istilahnya adil atau tidak dan sebagainya. Ini nanti masih panjangnya semacam itu. Nah, yang saya dengar dari beberapa masyarakat bawah itu sebenarnya kan gini saja. Kok sudah segitunya ya kita itu, negeri kita itu, orang ketidakjujuran itu menjadi seolah-olah hal yang biasa. Dan yang kedua, rekayasa-rekayasa yang berbentuk kebutuhan material
Artinya soal uang dan sebagainya itu sudah menguasai kita. Sehingga kadang-kadang kita susah untuk mencari sebuah kebenaran hakiki di negeri ini. Iya. Jadi kita sementara ini kita anggap episode pertama tentang kejujuran gitu ya. Betul. Nah, kita masih tentang seputar itu juga lah. Tapi sementara kita koma dulu. Nanti kita bisa ketemu di kesempatan berikutnya. Sementara kita sudahi dulu untuk yang kali ini. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kopinya.